wabarakatuh. Baik pemirsa, sore ini kita berada di Pondok Pesantren Al Inayah 3, di mana Al Inayah 3 ini khusus santri putra. Kita akan melihat apa saja fasilitas sarana dan prasarana belajar yang ada di Pondok Pesantren Al Inayah 3. Pada sore hari ini, mari kita menuju ke lokasi. Baik, di sini kita bisa melihat samping kanan kiri kita, yaitu gedung sekolah. Nampaknya ini gedung sekolah, sarana dan prasarana belajar itu baik itu untuk belajar sekolah ataupun belajar ngajinya. Lebih lanjutnya, mari kita temuin bagian sekretariatan untuk mengetahui apa saja kegunaan gedung yang di samping kanan kiri kita, pemirsa. Baik, sepertinya sore ini tidak ada santri yang kelihatan. Mungkin santri pada sore ini sedang kegiatan baik itu belajar diniyah ataupun belajar lainnya. Ada baiknya kita langsung ke bagian kantor sekretariat untuk mengetahui apa saja kegiatan anak-anak ketika sore hari menjelang maghrib. Pemirsa, kita berada di depan kantor sekretariat, khususnya kantor sekretariat Pondok Pesantren Al Inayah. Kita akan masuk dan bertanya-tanya apa saja yang ada di info yang ada di Pondok Pesantren Al Inayah 3. Assalamualaikum. Selamat sore Ustadz. Baik Ustadz, di sini benar ya ini Pondok Pesantren Al Inayah 3 kantor sekretariat. Kami akan menanyakan masalah apa saja yang ada di Pondok Pesantren Al Inayah, khususnya di dalam program sekolahnya Ustadz. Di sini ada meniti MTS, kemudian SMP, IT, juga SMK. Dan juga ada yang itu ada SDI, MI, kemudian RA dan juga MI. Untuk fasilitas yang ada di MTS, SMP, dan SMK itu bisa dijelaskan Ustadz apa saja? Fasilitas yang ada di fasilitas yang ada di MTS, SMP maupun di SMK itu merupakan ada kelas, kemudian juga ada meja dan kursi. Setiap anak itu mempunyai satu meja dan kursi, dan juga di samping ada sebuah lemari yang disitu untuk menyimpan barang-barang atau peralatan kelas. Untuk jumlah santri atau siswa per kelas rata-rata berapa Ustaz? Rata-rata itu 25 sampai 30 siswa ya. Itu sudah standar pemerintah atau hanya aturan yang ada di Al Inayah saja? Itu sesuai dengan pembagian lokal. Sesuai rombel. Oke, baik Ustadz. Kemudian ini kan kantor sekretariat tentunya memiliki informasi terkait Pondok Pesantren Al Inayah, khususnya Al Inayah 3. Kira-kira jikalau nanti ada yang mendaftar Ustadz, kebetulan kan ini sudah akhir semester ya, di penghujung semester, kira-kira kemana bagi pemirsa yang ingin mendaftarkan anaknya ke Al Inayah 3, khususnya nomor atau bagaimana cara registrasinya Ustaz? Untuk pendaftaran itu bisa lewat online juga bisa. Itu kan ada itu media sosial Pondok Pesantren
banyak. Iya. IG dan TikTok juga ada. Itu kalau mau lewat online juga bisa, ataupun langsung menuju ke kantornya juga bisa. Kira-kira ini apakah sudah dibuka Ustadz untuk pendaftaran santri baru? Sudah ya? Mulai kapan Ustadz? Mulai dari bulan Januari. Berarti ini memakai gelombang 1, gelombang 2 Ustadz ya? Iya, Gelombang 3 ya, sudah, oke, baik. Kemudian Ustadz, untuk apa saja yang diperoleh anak ketika selesai dari Al-Inayah? Apabila anak itu mempunyai pengalaman banyak sekali, antaranya itu pastinya kalau di pondok itu mempunyai ilmu agama, ilmu sosial yang ada di sekolah formal, apalagi di pondok. Karena ini kita berada di pondok, pastinya tidak luput dengan adanya ilmu agama. Oke, baik Ustadz, kembali ke pendaftaran santri baru tadi Ustadz. Kira-kira mungkin rincinya atau detailnya bisa disebutkan Ustadz untuk biayanya, biar pemirsa yang melihat bisa mengetahui berapa jumlah budget yang dikeluarkan ketika masuk ke pondok pesantren Al-Inayah. Di sini di pondok pesantren Al-Inayah itu ada dua. Yang pertama itu ada yang reguler, ada juga yang fit. Kalau untuk yang reguler itu pendaftaran itu 800. Kalau yang fit itu 1.200. Oke, baik Ustadz. Mungkin itu saja Ustadz. Terima kasih atas waktunya. Mohon maaf mengganggu waktunya dan mungkin ada kegiatan lain. Assalamualaikum. Baik, itulah tadi pemirsa penjelasan dari beliau, yaitu Ustadz yang berada di kantor sekretariat khususnya Pondok Pesantren Al-Inayah. Tadi kita telah mendengarkan penjelasan atau pemaparan dari bagian kantor sekretariat, menjelaskan tentang sarana prasarana terkhusus fasilitas yang ada dalam kelas sekolah. Baik pemirsa, kita berada tepatnya di gedung. Sepertinya ini ruangan serbaguna. Kita bisa melihat dari lebarnya atau luasnya, ini adalah aula. Kita lanjut ke asrama, melihat asrama yang ada di belakang, tepatnya asrama yang digunakan untuk peristirahatan anak-anak. Baik, di sini kita mulai memasuki area asrama anak-anak. Kita bisa lihat sebelah kanan saya ada asrama yang digunakan untuk peristirahatan anak-anak. Kita lanjut untuk lebih lanjutnya dan lengkapnya info fasilitas apa saja yang ada dalam asrama. Kita akan menemui bagian ketua pondok atau pembimbing asrama. Kita tadi telah melalui beberapa asrama. Sepertinya di Pondok Pesantren Al-Inayah 3 ini ada beberapa asrama dari asrama A sampai F, dan kita akan melihat fasilitas apa saja yang ada di dalam asrama anak. Untuk lebih lanjutnya, mari kita temuin pembimbing komplek sekaligus ketua Pondok Pesantren Al-Inayah 3. Assalamualaikum Ustadz. Selamat sore. Di sini kami akan melihat fasilitas apa saja yang ada di asrama anak-anak dan sekaligus manfaatnya masuk pesantren itu apa saja. Mari kita melihat asrama anak-anak. Baik Ustadz, ingin bertanya masalah kegiatan anak-anak. Kebetulan saat ini kita menjalani ibadah Ramadan, kegiatan apa saja yang dilaksanakan anak-anak dari pagi
sampai sore Ustaz? Kegiatan khususnya untuk pesantren 123 dan itu karena kita ini di pondok pesantren itu 3 itu programnya untuk bulan puasa menuju Ramadan itu kegiatan ngaji biasa itu kita lakukan dulu. Itu kegiatannya itu kegiatan ngaji bulan itu per bidang, yaitu pondok kan ada program dan mas lagi itu nanti bulan Ramadan ini kita bikin ngaji kita bulannya dibikin satu kelompok, terus ada kelas pasca dengan kelas biasa itu pada bulan Ramadan ini ngajinya dibikin lagi satu kelompok dengan guru pengampu yang berbeda-beda. Jadi itu untuk kegiatan-kegiatan kita pulang ke Ramadan. Berarti untuk kegiatan malam itu seperti apa Ustaz kira-kira? Kalau dari pagi tadi kan pagi dengan sore itu kan kita tadi yang dijelaskan yaitu kegiatan kilatan, kitab kuning. Lalu bagaimana kegiatan untuk malam hari sampai ke subuhnya? Kalau untuk kegiatan malam itu ya seperti biasanya lah, karena bulan suci Ramadan malam-malam itu ada ibadah ya, seperti sholat jemaah, isya dan tarawih. Dan jelasnya setelah tarawih itu kegiatan kita anak-anak itu ada urusan itu ada urusan itu ada di aula dan juga ada sentral di komplek. Di aula itu kita pilih kemarin itu 5 anak khusus untuk di aula. Untuk yang lainnya selain dari yang 5 ini yang pilih dari komplek itu sentral di komplek di sini. Dan untuk tadarus ini apakah hanya tadarus saja atau ada target 30 juz harus berhatam berapa kali atau seperti apa Ustaz kira-kira? Untuk targetnya memang ditargetkan per 3 malam itu kiranya harus hatam 1 kali Al-Quran. Ya kan kalau untuk yang di aula itu memang mereka bacanya giliran, giliran. Untuk komplek itu 1 malam itu harus target 1 kali dari yang komplek. Untuk di aula tadi yang malam tadi itu 3 malam harus hatam. Baik Ustadz, mungkin kita bisa melihat fasilitas asrama. Baik pemirsa, kita sekarang berada di dalam asrama anak-anak dan kita akan melihat fasilitas apa saja yang ada di dalam asrama. Lebih lanjutnya kita bertanya dengan Ustadz yang ada di asrama ini. Ini fasilitas anak-anak ya Ustadz ya? Ya, ini fasilitas anak ini untuk apa namanya, untuk fasilitas VIP. Jadi di VIP ini disediakan jam tidur. Iya. Berikutnya itu disiapkan satu ranjang dua anak dan dipasang di rumah. Satu kamar untuk VIP itu disediakan di kuota anak itu kira-kira 10 anak. 10 anak. Saat ini kemarin baru kan disesuaikan itu sekarang 8 orang. Jadi ada kipas angin juga fasilitas lainnya ada kamar mandinya di dalam kamar dan sertifikat. Berarti untuk kegiatan asrama ini berarti seperti piket bersama. Mungkin bisa dijelaskan masalah kegiatan yang ada di asrama ini sendiri Ustaz. Kalau untuk kegiatan pagi kan, kegiatan pagi setelah ngaji jam 6:15 anak-anak selesai ngaji kembali ke asrama itu anak-anak ya tiket itu 1 hari itu dari 8 orang tadi 3 diambil 3 ya. Siap untuk sekolah. Itu kalau kegiatan tiket itu ada 3 bagian, ruang dan ruang kelas. Nah, ini Berarti anak di sini meskipun asramanya VIP ya bisa dikatakan VIP, berarti anak diajarkan mandiri untuk belajar mengurusin asrama dan mengurusin lingkungan bersama ya Ustaz ya. Ya, itu pasti. Maka kita untuk kita di pesantren itu yang jelasnya itu anak untuk mandiri. Kemudian ini di dalam asrama ini mungkin ada atau tidak Ustadz masalah seperti organisasi seperti ketua asrama atau ketua kamar itu kira-kira ada enggak Ustadz? Ya, kalau untuk memang setiap kamar memang harus punya organisasi. Kenapa? Untuk menyelesaikan masalah dan kamar. Jadi dari masalah tersebut anak-anak masih di ketua kamarnya baru koordinasi dengan ustadz yang ada di kamar.
itu sudah ada di situ untuk bagan-bagannya, untuk bagan organisasi. Untuk khusus ini kamar D5 ya. Kamar D5. Berarti ini untuk bagan ini, struktur ini kekreatifan anak masing-masing ya Ustadz ya? Ya, ini kekreativitasan anak masing-masing. Itulah keunggulan kita Pondok Pesantren Al-Inayah, khususnya anak-anak diajarkan untuk berkreativitas sebaik-baik mungkin. Baik Ustadz, di sini untuk sore ini kegiatan anak kira-kira apa untuk di bulan Ramadan ini? Iya Pak. Ya kalau untuk bulan Ramadan ini seperti biasanya kalau kita membutuhkan kegiatan dari anak ada istirahatnya. Jadi kalau untuk sore itu kegiatannya anak-anak biasanya ke depan, karena di depan itu ada pasar beduk ya. Karena ngabuburit lah untuk berbuka puasanya. Berarti itu setiap hari Jumat di bulan Ramadan saja atau di hari-hari biasa, Ustadz? Kalau untuk pasar beduk itu setiap hari ada di depan. Untuk liburnya itu hari Jumat, berarti liburnya hari Jumat dari pagi sampai sore atau sampai kapan? Kalau liburnya memang dari pagi, sekolah libur, habis sore pun kita libur. Memang free kalau untuk khusus Pondok Pesantren. Ya. Baik Ustadz, terima kasih atas penjelasan tentang asrama, sarana prasarana dan fasilitas asrama serta yang lainnya. Saya mohon pamit untuk lanjut ke pasar beduk sesuai yang disampaikan ke Ustadz, bahwasanya di depan ada pasar beduk. Kami akan lanjut ke melihat pasar beduk. Terima kasih. Terima kasih sudah direview. Iya. Baik pemirsa, itu tadi kita telah berkeliling-keliling dari mulai masuk gerbang Pondok Pesantren Al-Inayah 3, kemudian kita melanjutkan yaitu ke kantor sekretariat, dan kita tadi telah berkeliling di asrama Al-Inayah 3 dan kita sudah mendengarkan pemaparan atau penjelasan dari masing-masing petugas yaitu kantor sekretariat dan asrama. Kemudian bagi pemirsa yang hendak berkunjung ke Pondok Pesantren Al-Inayah atau melewati Pondok Pesantren Al-Inayah khususnya Al-Inayah 3, bagi pemirsa bisa mampir barangkali pemirsa memiliki putra dan putrinya yang hendak masuk ke Pondok Pesantren Al-Inayah, bisa menghubungin atau melihat kegiatan apa saja yang ada di Al-Inayah 3 melalui sosial media di bawah ini. Untuk selanjutnya mari kita lanjut ke pasar beduk. Sebelum kita beranjak ke pasar beduk, saya mohon undur diri. Itulah yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.